Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamba Kumayang Bhagavatam Saragata. Yono Bhagavasata. Yasa Chamayang Bhagavato. Dhammang Gocima Imei Sakare. Tang Bhagavatam Sasadamang Sasavaka Sanghang Abhipujayama. Untuk permintaan permohonan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante. Yamahang wadami tang wadetha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato
tassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Amamante. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maccapamadhatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maccapamadhatthana Weramani sikkhapadang samadhiyami.
Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodhaye. Bante Sadhu Sadhu Sadhu. Andamayang Buddhanusatitnayang Paromase Nitiso Bhagava Arahant Sama Sambuddha Vicacarana Sampanno Sudadoro Kavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Andamayang Dhammanusatitnayang Paromase Swagato Bhagavata Dhammo Sannitiko Akariko Eipasiko Opanayiko Vacakaveditabo Andamayang Sanghanusatitnayang Paromase Nubhadivano Bhagavato Sawakasambo Ujupativano Bhagavato Sawakasambo Nyayapativano Bhagavato Sawakasambo Samiccipativano Bhagavato Sawakasambo Yadidang Jatari Burisayukami Ada Burisa Bugala Esa Bhagavato Sawakasambo Aruneo Aruneo Gadineo Anjali Karaneo Anuttara Punya Kita Lokasa Andamayang Sacakirya Gatayong Banamase Natine Sarananya Buddha me Saranang Varang Etena Sajavajena Satite Radu Sabada Natine Sarananya Dhammo me Saranang Varang Etena Sajavajena Satite Radu Sabada Nadime Sarananya Sambho me Saranang Varang Etena Sajavajena Satite Radu Sabada Andamayang
Nang Banamase Karaya mata kusalena Yatang satang padang Abisa meca Sako ujuca Susuca Suwato jasa mudo Anaki mani Sadu sakoca Subaroca Apa dicoca salah Ruka uti Sandi dioca Nipakoca Apa kago Ule Suhanano Kido Maca Buddha sama cari kinci Yena winyo pare o bawa deum Suki no mino Bantu sampai saka Bawantu suki tata Yeke sipangan butati Rasa wata wana Wana wasesa Lika waye mahandawa Maji marasaka Anukatula Lika waye sahabita Yeca dure vasanti awi dure Buddha vasam gawe siwa Sabe saka bawantu suki tata Nawaro kanan niko beta Nagi maneka pada Cinang danci Yarosana bagi gasanya Nanya manya saduka Nicea Makayaka niang buta Ayo saeka buta manurake Ewan kisah bagu beso mana sanggawaye abaye mana Nedan jasa balo kasmi mana sanggawaye abaye mana Oda doca diriyanka asam badan aweran asam batang Litan sarang nisinora saya nova yawa tasam wikatan itu Etan sabe adipena Brahma mitang vihara idam mau Ditinjanupakarma Silawadasandena Sambano Ame suinea Edam Nain jatuh sakasea Bonare
karomase Sukito amin, niduka amin, awero amin, abya bajo amin, aniko amin, suki atana pariharami, sabe sata sukita anto niduka anto awera anto abya baca anto asika anto suki atana pariharanto sabe sata doga amujanto sabe sata marada sampatito wikajanto sabe sata kamasaka samadayada Kamayomi, Kamagando, Kamakatisarana, Yakamakarisanti, Payanam Vakapakamba, Kasadayakam, Kawisanti. Selanjutnya meditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan cita bhavana atau pengembangan batin. Oleh karena itu, marilah kita atur posisi duduk yang sesuai. Boleh bersila atau bersimpu, punggung ditegakkan, diluruskan badan agar tidak tegang. Mata mulai bisa dipejamkan dengan kita munculkan pengingatan terhadap nilai luhur, yaitu cinta kasih, dengan kalimat-kalimat seperti berikut. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Setelah mengembangkan cinta kasih demikian terhadap diri sendiri, marilah kita pancarkan cinta kasih ke seluruh arah, baik depan, belakang,
kanan, kiri, atas, bawah, dan di antaranya dengan mengingat kalimat berikut. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga semua makhluk berbahagia, dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Cita bhavana selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Selanjutnya permohonan dhamma kesana kepada Yang Mulia Gandhi. Rama Jaloka Nirati Sambati Kandanjalihan Niwara Mohon izin Bante, saya akan menyampaikan dhamma. O kasang me bhante thero detu dhamma kathang kathetung. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparuta
te sang amattassa dwara ye sotawanta saddhang wana pagumbe yatha pusitak ge gimha namase pratamasming gimhe tatu pamang dhamma warang adesai nibbanagaming paramang hitayati. Ratana Sutta Khuddakapatha Khuddaka Nikaya Sutta Pitaka. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna berkat usaha sendiri. Saya menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pintu ketidakmatian tidak tertutup bagi mereka pendengar yang memiliki keyakinan. Seumpama pucuk-pucuk bunga yang mekar di hutan belantara pada awal musim panas, sedemikianlah Dhamma telah dibabarkan menuju manfaat yang tertinggi, yaitu Nibbana. Demikian tercantum dalam Ratana Sutta Khuddakapatha Khuddaka Nikaya Sutta Pitaka. Namo Buddhaya. Sothi Hotu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, upasaka, upasika yang berbahagia. Malam ini adalah hari ke-6 di dalam sisi gelap dari bulan Citta. Kanhapaka atau sisi gelap dari bulan Citta yang merupakan bulan pertama musim panas, yang juga termasuk bulan pertama di dalam perhitungan tahun Buddhis yang kita gunakan saat ini. Memang penghitungan atau perhitungan tahun yang digunakan awalnya kapan, akhirnya kapan, itu sering berubah tergantung dari jenis kebudayaan yang mengembangkannya. Tetapi mengapa banyak penanggalan yang awal tahunnya merupakan apa yang kita kenal sebagai musim panas? Ya, di dalam negeri-negeri yang memiliki 4 musim atau 3 musim atau 6 musim seperti India sekarang dikenal musim panas. Ya, kalau misalkan di dalam 4 musim, khususnya di belahan bumi utara, saat ini masuk ke musim semi. Kalau di dalam penghitungan 6 musim juga saat ini masuk ke musim semi. Kalau misalkan di dalam penghitungan 3 musim, ya memang India mengadopsi 2 jenis penghitungan musim. Yang digunakan saat ini adalah 6 musim, tetapi ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, setidaknya ada kelompok yang menghitung berdasarkan 3 musim. Dan bulan-bulan Maret dan April di dalam 3 musim masuk ke musim panas. Dan awal musim panas itu biasanya bunga-bunga bermekaran sedemikian indahnya, karena ketika musim dingin hampir tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh akibat sangat dingin. Ya, kalau musim hujan mungkin itu saatnya irigasi atau pengairan untuk tumbuhan, tetapi tumbuhan
tumbuh dengan indah itu biasanya di awal musim panas ini. Dan perumpamaan yang demikian, bunga-bunga yang indah bermekaran di pucuk-pucuk pohon di hutan belantara digunakan oleh Sang Buddha untuk mengumpamakan bahwa dhamma yang sedemikian indah, baik di awal, pertengahan, maupun di akhir, akan bisa seperti bunga yang bermekaran demikian, tetapi bedanya dhamma membawa manfaat tertinggi menuju apa yang disebut sebagai nibbana, apa yang disebut sebagai padamnya penderitaan. Dan Sang Buddha membabarkan dhamma dengan beraneka cara, bermacam-macam cara. Tetapi dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, vimutirasu, eko rasu, vimutirasu. Ya, sebagaimana Mahasamudra memiliki satu rasa, yaitu rasa garam, rasa asin. Demikian juga dhamma yang demikian indahnya dibabarkan dengan berbagai macam cara, juga memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan yang tidak lagi ternoda oleh perihal-perihal yang tidak cekatan. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Sang Buddha menjelang parinibbana, memang Sang Buddha mengatakan bahwa yang beliau wariskan, yang menjadi pengganti beliau sebagai guru adalah dua hal, yaitu dhamma dan vinaya. Dhamma di sini adalah sesuatu yang menjaga, sesuatu yang sepatutnya dikenakan, sesuatu yang sepatutnya dikembangkan. Dari kata dhar itu. Dhar itu sesuatu yang kita kenakan, atau bisa juga disebut sebagai ingat. Ya, ada kalimat dharetha dhamma. Sepatutnya kalian mengingat dhamma. Dan kalau dilihat dari pembagian 3, ya apa yang kita kenal sebagai sekarang Tipitaka, yaitu Sutta atau Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Vinaya sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan, ada Dhamma, ada Vinaya, adalah sesuatu yang menumpas, sesuatu yang dipraktikkan untuk menumpas hal-hal yang tidak baik. Jadi Dhamma untuk mengembangkan hal-hal yang baik, dikenakan, dijaga, diingat, dibawa, digunakan, dimunculkan, dibuat menjadi ada untuk mengembangkan hal-hal yang cekatan, hal yang baik yang mengarah kepada pembebasan. Dan winaya dipraktikkan yang sifatnya adalah pencegahan, untuk mencegah, untuk, ya sebagaimana kata winaya itu adalah memiliki akar kata yang sama dengan binasa, winasa, binasa sama saja, untuk menumpas, menghancurkan, menangkas semua yang buruk, bahkan menutup dari hal-hal buruk yang mungkin masuk. Tetapi ketika kita
bisa melihat ternyata apa yang diajarkan oleh Sang Buddha bisa juga dikategori atau dikelompokkan menjadi 9 yang disebut sebagai Nawangga Satu Sasana. 9 cara sang guru mengajar. Yang pertama disebut sebagai sutta. Sutta artinya adalah untayan benang. Ya, hal ini mengacu kepada semua ajaran-ajaran beliau, termasuk ke dalamnya juga apa yang terdapat di dalam Winaya Pitaka yang kita kenal sebagai Sutta Wibhanga. Sutta adalah benang yang merupakan intisari dari ajaran beliau. Jadi kalau kita membaca sutta, itu adalah ringkasan atau mungkin kita bisa bilang resep dari Sang Buddha disebut sebagai sutta atau formula begitu. Ya, misalnya kita mau masak ada resepnya, tetapi bagaimana cara memasaknya, ya kita harus bisa mengetahui cara menggunakan resep-resep tersebut. Lalu yang kedua disebutkan bahwa ada yang disebut sebagai geya. Geya arti harfiahnya adalah yang seyogyanya dilantunkan. Ya, ini adalah sutta yang memiliki syair, ya seperti Manggala Sutta begitu. Manggala Sutta ada sutanya, baru ada syairnya. Nah, itu disebut geya. Atau di Sangyutta Nikaya itu banyak juga. Lalu Weyyakarana adalah pemaparan yang ya sebagaimana seorang dosen mengajarkan begitu langsung pada pembahasannya. Banyak sutta-sutta yang demikian gitu. Yang intinya langsung kepada pemaparan sebagaimana yang berada di Abhidhamma Pitaka misalkan. Ya, maka Abhidhamma sendiri juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang menjadi intisari dari ajaran Sang Buddha, ringkasan dari ajaran Sang Buddha. Weyyakarana. Lalu yang selanjutnya adalah gatha. Ya, gatha seperti Dhammapada begitu, syair biasa yang tidak ada bentuk panjangnya begitu. Ya, hanya syair begitu, hanya seperti syair yang kita baca di Dhammapada atau Sutta Nipata misalkan. Sutta Geya Weyyakarana Gatha. Lalu Udana. Ya, sebagaimana yang kita bisa baca dalam kitab Udana yang memiliki 82 sutta. Udana artinya ungkapan ketergugahan bagi beliau yang telah mengenyam kebebasan. Lalu yang selanjutnya Itiwuttaka. Itiwuttaka memiliki satu kitab tersendiri yang semua sutanya pada umumnya diawali dengan Wuttanyhetang Bhagavata. Tetapi juga sutta-sutta terakhir di Digha Nikaya, yaitu Dasuttara Sutta dan Sanghiti Sutta juga dianggap sebagai bagian dari Itiwuttaka. Ya, kalau misalkan kitab Itiwuttaka sendiri berdasarkan pengulas atau kata-kata disampaikan oleh Kujutara yang mendengar dari Sang Buddha. Kujutara yang merupakan seorang perempuan, tetapi beliau telah mendengar langsung dari Sang Buddha. Sutta Geya Weyyakarana Gatha Udana.
itiwutaka, jataka. Nah, jataka umum kita mendengar jataka. Ya biasa kita ceritakan kepada anak-anak kisah-kisah kelahiran yang lampau, kisah-kisah Sang Buddha, kisah-kisah para sawaka, dan kisah-kisah yang lainnya, kehidupan-kehidupan lampau. Lalu yang selanjutnya Abhuta Dhamma, atau yang lebih lengkapnya Acarya Abhuta Dhamma, perihal-perihal yang menakjubkan dan luar biasa. Ya, seperti misalkan Sang Buddha melangkah, lalu dari kakinya muncul bunga teratai, dan sebagainya. Banyak juga kisah-kisah menakjubkan Sang Buddha yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Wedala. Wedala pada umumnya berupa tanya jawab. Tanya jawab yang menghasilkan perasaan yang luar biasa menyenangkan karena mengetahui. Maksudnya adalah mengetahui Dhamma. Bukan menyenangkan karena bisa mengenyam hal-hal yang sifatnya nafsu indriawi, tapi bisa mengetahui bahwa sang jalan menuju lenyapnya dukkha itu bisa dipraktikkan dengan baik. Maksudnya ada setelah tanya jawab tersebut, jadi mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang mengarah kepada jalan bebasnya penderitaan itu. Dari 9 kategori ini sesungguhnya tidak melulu satu ajaran hanya mewakili satu bentuk. Ya bisa itu juga disebut sutta, juga bisa disebut wedala, juga bisa disebut gatha karena ada syairnya, juga bisa disebut gaya karena ada sutta dan syairnya, juga bisa. Intinya adalah yang paling penting kita mengetahui bahwa Sang Buddha sedemikian mahirnya dalam mengajar Dhamma sehingga beliau akan menyesuaikan Dhamma yang diajarkan dengan pendengarnya. Karena pada saat itu teknologi belum semaju sekarang, belum memungkinkan orang untuk belajar Dhamma sendiri seperti sekarang. Ya kalau sekarang banyak orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas dalam belajar Dhamma. Jika ingin mengetahui langsung dari bahasa aslinya juga mudah sekali. Ada beberapa aplikasi Tipitaka dalam bahasa Pali. Dan ketika kita bisa mengetahui bahasa Pali, mudah sekali untuk belajar Dhamma, untuk mengetahui. Tetapi, sebagaimanapun banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan, sepatutnya juga menunjang untuk praktik. Kebalikannya juga, praktik yang baik adalah yang didukung dengan pengetahuan. Nah, ini adalah dua hal yang harus saling bersinergi sehingga bisa menjadi suatu hasil yang dikenyam, yang disebut sebagai patiweda. Oleh karena itu, dengan kita bisa mengetahui Dhamma ini, kita bisa belajar Dhamma dengan melalui berbagai macam cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita pun bisa mengenyam manfaat terunggul, manfaat tertinggi, yaitu Nibbana, sebagaimana indahnya bunga-bunga yang tumbuh di pucuk-pucuk pohon ketika awal musim panas. Ya, oleh karena itu,
Semoga kita bisa terus mempraktikkan Dhamma setelah mempelajari dengan sesuai. Semoga praktik-praktik Dhamma yang kita lakukan bisa membawakan hasil yang baik dan menuju kepada manfaat tertinggi. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, Anumodana yang mulia Bante Tita Sado yang malam hari ini telah memberikan Dhamma Desana untuk kita semuanya, seluruh partisipan umat Buddha Wihara di seluruh Blitar dan Tulungagung yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Mempraktekkan Dhamma adalah sesuatu yang indah. Akan lebih indah lagi apabila praktek Dhamma tersebut diikuti dengan pengetahuan yang benar. Demikian yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tita Sado. Sebelum kita mulai tanya jawab, saya akan menyapa dulu. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya pada Yang Mulia Bante Sukito Mahatera yang malam hari ini juga hadir di room ini. Kemudian kepada Atasilani Dhamma Nandini juga saya sampaikan selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Dan baiklah, semuanya yang malam hari ini hadir di sini, saya mohon sebelum kita mulai tanya jawab ya, saya mohon semuanya untuk open cam. Ya, saya tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Ini saya tampilkan semuanya, saya tayangkan semuanya. Jadi yang nggak open cam kelihatan itu di layar. Masih sangat banyak yang belum open. Oke, masih saya tunggu. Silahkan. Dan nanti Anda boleh unmute ketika Anda ingin bertanya. Silahkan nanti Anda bisa raise hand terlebih dahulu, biar saya bisa tahu siapa yang hendak bertanya, gitu ya. Cindy dari Bhakti Ananda belum membuka. Kemudian Wihara Brahma Loka. Oh iya. Kemudian masih banyak lagi. Ada Aga Sadamika, Budiono BBSC, Dwi Palupi, Wihara Buddha Sasana Jaya, Lucy Andriana, dan ada Mas Adititi, Andika Purnama, dan masih banyak lagi ya. Sekali lagi silakan. Nah, ternyata di tempatnya Mas Andika Purnama banyak sekali ya di sana. Nah, ini Anda memiliki kesempatan yang luar biasa malam hari ini untuk bisa bertanya. Baik, kita segera mulai untuk tanya jawab malam hari ini. Siapa kira-kira yang pertama ingin mengajukan pertanyaannya kepada Yang Mulia Bante Tita Sado? Saya silakan. Ya monggo, saya silakan. Ya, saya perhatikan belum ada yang resen. Yang selanjutnya juga masih. Ya silakan, lagi. Ya, Pak Sutekno yang sudah membuka audio. Silakan Bapak Sutekno dari Wihara Buddha Loka Tulungagung. Baik, terima kasih untuk Mas Bente. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya.
yang saya tanyakan itu Dhamma dari Sang Buddha itu kan saya sering mendengar kalau indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Nah, kalau pada awalnya jelas itu mungkin pada saat disampaikan mulainya. Nah, kalau yang tengah juga pada saat berlangsung. Kemudian kalau yang akhirnya itu bagaimana, Bante? Itu di mana akhirnya gitu? Terima kasih, Bante. Ada beberapa penjelasan untuk hal tersebut ya. Dhamma yang indah pada awalnya, pada pertengahan dan pada akhirnya. Ketika Sang Buddha menjelaskan Dhamma, akan dimulai dengan kalimat-kalimat yang indah di awal, dijelaskan dengan indah, dan ditutup dengan indah. Kalau kita melihat struktur sutta, ada istilah, ada pembuka, ada nidana, ada penjelasan, dan ada udesa sebagai penutup. Itu secara struktur dalam satu sutta, indah pada awalnya, pertengahan, dan akhirnya. Ya, ini secara kalimatnya indah. Tetapi di dalam sudut pandang lain, indah pada awalnya adalah saat kita mempelajari Dhamma akan indah, pariyati. Indah pada awalnya pariyati. Indah pada pertengahan, patipati. Indah pada akhirnya, patiweda. Ini yang kedua. Ada juga sudut pandang lain. Indah pada awalnya adalah winaya. Karena dianggap bisa bukan dianggap, winaya secara umumnya bisa menumpas pengotor-pengotor batin yang sudah terlihat dengan aksi, maksudnya sudah menjadi aksi. Karena kan kalau misalkan kita menjaga winaya, menjaga sila, tindakan-tindakan yang kurang sesuai bisa ditutup, bisa ditahan. Itu kenapa disebut winaya. Nah, indah pada pertengahan itu mengacu kepada sutta. Kenapa? Sutta di sini dalam artian adalah semua yang diajarkan oleh Sang Buddha yang masih menggunakan kebenaran-kebenaran lokia. Maksudnya ada makhluk, ada konsep-konsep begini, konsep-konsep begitu, ada cinta kasih, ada ini, ada itu. Jadi intinya yang secara umumnya merupakan samuti saca begitu. Indah pada pertengahan dan indah pada akhirnya, ya ini mengacu kepada abhidhamma. Tetapi abhidhamma yang dimaksud di sini adalah abhidhamma yang sesungguhnya juga ada di dalam Sutta Pitaka. Maksudnya ketika kita mempelajari tentang anicca, dukkha, anatta secara clear, secara tidak bias, maksudnya tidak bias lagi, tidak menjadi anatta itu adalah entitas yang sesungguhnya begitu, itu kan bias gitu, itu penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi intinya anicca, dukkha, anatta sebagai perihal-perihal yang sifatnya adalah mencengkram semua keberadaan. Ya, anicca, dukkha mungkin semua sangkata dhamma, anatta ya semua sangkata atau asangkata dhamma, intinya adalah semua hal, yaitu disebut abhidhamma karena bisa, kalau yang sutta tadi menumpas pengotor batin yang menengah, yang dalam artian pariyutthana, yang belum muncul dalam tindakan, tetapi sudah ada di dalam, sudah ditengarai di dalam batin. Nah, abhidhamma itu
pada umumnya bisa menumpas apa yang disebut sebagai anusaya. Pengotor-pengotor batin yang mendompleng gitu. Pengotor-pengotor batin yang mendompleng dalam arti ketika kita mengenyam kenikmatan indriawi, ada kamaraganusaya yang mendompleng gitu. Ada pengotor batin yang sifatnya dia ya bisa dibilang sangat halus sekali dan akan mendompleng pengotor batin yang lebih kentara gitu. Nah, itu juga dianggap sebagai dhamma yang indah pada awalnya itu winaya, pertengahan itu sutta, yang pada akhirnya itu abhidhamma. Tetapi maksudnya adalah winaya di sini adalah penjagaan sila, sutta di sini adalah ya sebutlah samatha bhawana. Dan abhidhamma di sini adalah vipassana bhawana, yaitu berbagai macam sudut pandang mengenai adi kalyana, maje kalyana, pariyosana kalyana di dalam dhamma itu. Intinya sangat luas, intinya, dan secara umum bisa kita lihat kenapa disebut dhamma indah pada awal, pertengahan, dan akhir. Intinya adalah dhamma itu akan selalu indah apakah itu di awal, di pertengahan, atau di akhirnya. Ya, begitu kurang lebihnya. Ya, gimana Pak? Ya, terima kasih. Boleh satu lagi, Mas Wendel? Boleh Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Tadi Bante menyampaikan dhamma itu adalah hal-hal yang perlu dikembangkan untuk kita ya. Terus untuk winaya itu adalah hal yang untuk menumpas ya, untuk menumpas mungkin hal-hal yang kurang sesuai. Nah, kalau kita melaksanakan dhamma, Bante, kan otomatis juga hal-hal yang kurang sesuai itu akan kita hindari. Nah, kalau begitu, mengapa masih perlu diperlukan winaya ini? Terima kasih, Bante. Gitu. Ya, memang sebenarnya itu dari sisi bahasanya begitu kan, karena memang dhamma itu akar katanya dhar. Seperti memang akan sulit ya kalau kita harus lihat dari bahasa Pali. Memang dhar itu seperti kata dhatu juga itu menggunakan akar kata yang sama. Intinya ya berada begitu, berada, atau bisa juga kalau misalkan mengucap jubah, mengenakan jubah, yaitu ciwarang dhareti misalkan, mengenakan ini. Jadi dhamma dari katanya yaitu disebut yang ada atau yang dikenakan, yang dipakai. Jadi yang dikembangkan begitu. Dan sementara winaya dari katanya itu adalah yang menumpas, yang menghilangkan, yang memangkas. Ya, dan sesungguhnya dhamma winaya ya dhamma, keduanya yaitu apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi kalau mau dipisah menjadi dua, kalau misalkan mau dipisah menjadi dua, yang menjadi dhamma dan winaya. Dan ketika kita melihat, yang biasa digolongkan terhadap dhamma itu adalah hal-hal yang sifatnya anjuran-anjuran gitu. Kita harus melaksanakan ini, kita harus melaksanakan itu. Dan yang pada umumnya digolongkan ke dalam winaya juga itu, kita sebaiknya menghindari ini, sebaiknya tidak boleh begini. Kita kan kalau misalkan kita melaksanakan sila, itu kan, saya akan menghindari pembunuhan, saya akan menghindari begini. Dan memang dhamma dan winaya tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menjalankan dhamma, sudah pasti kita akan menjaga winaya. Ketika kita menjaga winaya dengan pandangan yang sesuai, dengan tidak menyimpang begitu. Misalkan kita menjalankan sila dengan pandangan-pandangan yang keliru,
ya itu hal yang lain. Tetapi kalau misalkan kita menjalankan sila sebagaimana yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang diperintahkan oleh Sang Buddha, ya otomatis juga kita menjaga dhamma. Ya bahkan ketika dikatakan ketika winaya, ya dalam hal ini adalah winaya kebikuan begitu. Ketika winaya itu dijaga, maka akan menjaga Buddha Sasana. Ya karena kenapa kok bisa menjaga winaya, menjaga Buddha Sasana? Ya karena Buddha Sasana adalah ajaran yang sifatnya untuk dipraktikkan. Dan bagaimana caranya kita bisa mempraktikkan tanpa menjaga apa yang perlu dijaga. Ya winaya ini kan sifatnya hal yang perlu dijaga karena khususnya bagi para biku, kalau misalkan winaya tidak dijaga, ya sudah tidak ada lagi biku. Dan kalau misalkan tidak ada biku, lantas siapa yang mewariskan winaya ini? Dan tanpa adanya winaya, agama Buddha nanti akan menjadi, ya kalaupun masih ada ajaran Sang Buddha, akan menjadi agama yang hanya ada di perpustakaan begitu misalkan. Hanya ada di buku-buku misalkan begitu, karena tidak ada yang menjaga winaya begitu. Misalkan ya winaya kebikuan ya sifatnya kan mengacu juga kepada sanggakama untuk menerima biku, terus juga mengacu juga untuk ke hal-hal yang sifatnya dijaga untuk melestarikan Buddha Sasana begitu. Dan maka dhamma dan winaya ini adalah dua hal yang saling berhubungan, dan kalau mau dipisahkan ya dhamma winaya, tetapi ya sesungguhnya keduanya pun memiliki satu rasa, yaitu rasa wimuti ini, rasa kebebasan itu. Ya. Baik, terima kasih Bante. Monggo Mas Bentel, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Sutikno ya. Iya. Bante mohon izin bertanya, terkadang kecenderungan, maaf, ini ada dari chat, coba saya baca dulu. Iya. Bante mohon izin bertanya, terkadang kecenderungan perbuatan yang mengarah kepada keserakahan, kekikiran, serta keegoisan atau kekotoran batin mudah sekali muncul tanpa disadari. Bagaimana cara untuk dapat selalu sadar dalam setiap tindakan, baik untuk dapat membangun kenyamanan dan kedamaian dalam diri dan orang lain. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih dari Ibu Fani. Monggo Bante. Bagaimana caranya supaya tidak terpengaruh oleh keserakahan dan kekikiran itu ya tadi maksudnya? Iya, keserakahan, kekikiran serta keegoisan yang menimbulkan kekotoran batin itu, Bante. Ya memang untuk kita bisa menumpas hal tersebut ya sejatinya harus bisa dilatih dengan pengingatan yang disertai dengan kebijaksanaan. Ya, sati di sini lebih tepat disebut sebagai pengingatan dibanding kesadaran. Ingat apa yang sudah lampau, ingat apa yang sedang terjadi sekarang, ingat di kedepannya apa yang harus dilakukan. Tetapi bukan sekedar ingat, hanya sekedar ingat, oh ya kemarin saya misalkan mau mukul dia, begitu. Hanya sekedar ingat begitu, yaitu pengingatan juga tetapi yang tidak disertai dengan kebijaksanaan. Nah, bagaimana sih kebijaksanaan yang dimaksud di sini? Sampajanya. Setidaknya setiap kita hendak melakukan sesuatu,
dibiasakan untuk mempertimbangkan 4 hal. Apakah itu bermanfaat? Yang pertama. Yang kedua, apakah itu sesuai? Sesuai di sini dalam artian waktu dan tempatnya sesuai atau tidak. Misalkan bermanfaat, mau meditasi misalkan. Tapi tempatnya sedang di rumah mertua misalkan. Sedang ada pernikahan keponakan ipar misalkan, begitulah, keponakan ipar mungkin ada ya, keponakan ipar misalkan. Di rumah mertua ada pernikahan keponakan ipar, mau meditasi duduk misalkan. Ya itu kan jadi yang muncul adalah bukan upaya-upaya yang sesuai, tetapi upaya yang menunjukkan, oh saya ini bisa duduk meditasi. Itu menjadi keserakahan jadinya, menjadi keegoisan jadinya, menjadi, ya mungkin ada juga kekikiran di sini, tetapi intinya kikir secara, ya yang penting saya maunya begini, begitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan juga apakah ada potensi diri, ataukah apakah sumber dayanya cukup untuk hal tersebut. Misalkan begini, mau meditasi duduk gitu misalkan, tempatnya sesuai di rumah, memang mungkin ada tempat khusus untuk meditasi, mungkin jam 3 pagi misalkan. Tapi ternyata belum tidur semalam, habis pergi dari tempat yang jauh dari luar kota, misalkan baru sampai. Jadi di dalam kondisi yang tidak tepat untuk kita meditasi misalkan itu akan jadinya kebencian kepada diri sendiri. Kenapa kok saya mau meditasi malah tidak bisa begitu? Ya padahal diri sendiri yang memang tidak sanggup karena memang kondisinya sedang lelah, tidak bisa meditasi. Jadi apakah itu bermanfaat? Apakah waktu dan tempatnya sesuai? Apakah kita mampu? Ya ini juga mengacu juga kepada kalau misalkan kita khususnya dalam meditasi, apakah objek yang kita pilih sesuai dengan karakter kita? Nah itu memang hal yang perlu penimbangan lebih lanjut. Jadi istilahnya gocara sampajanya. Lalu yang keempat, apakah keinginan atau kehendak cetana kita dalam melakukan tersebut itu bersekutu dengan pandangan keliru atau tidak. Nah ini yang hanya diri sendiri yang bisa mengetahui. Dalam arti begini, seringkali kita melakukan perbuatan yang secara penampakannya seperti perbuatan yang baik, tapi sesungguhnya ada misi tersembunyi, ada keserakahan yang tersembunyi, ada kebencian yang tersembunyi. Ya misalkan seperti kita memberikan sesuatu kepada teman, dan sesungguhnya itu bukan karena kita mau berdana, tapi karena kita tidak suka sama dia. Ya sini, ini ambil nih, mungkin istilahnya apa ya, kalau di dalam bahasa Jawa seperti apa, ngelulu atau apa begitu ya, ada tidak itu istilahnya ya, mungkinnya intinya adalah melakukan hal yang kelihatannya baik tetapi sesungguhnya disertai dengan pengotor batin yang sedemikian kuat. Dan disinilah manfaatnya kita perlu jujur kepada diri kita sendiri. Motivasi kita melakukan sesuatu
sesuatu itu apa? Kalau kita bisa jujur kepada diri sendiri, ya kita akan bisa menghindari hal-hal yang sifatnya keserakahan, kekikiran, atau keegoisan itu. Intinya adalah setiap kita melakukan, kita ingat, oh, saya melakukan ini atas dasar apa ya? Apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Apakah ini tepat waktunya? Apakah saya memiliki kapasitas untuk melakukan itu? Dan apakah saya jujur kepada diri saya sendiri? Kalau misalkan saya mau melakukan itu demi manfaat, bukan demi yang lainnya. Nah, kurang lebihnya demikian. Itu yang bisa kita latih dalam setiap waktu, setiap saat. Jadi sehingga yang disebut meditasi Citta Bhawana tidak hanya saat duduk, tetapi saat kita melakukan apapun, itu juga meditasi. Ya. Baik Ibu Fani, demikian ya yang disampaikan oleh Yang Mulia atas pertanyaan Ibu Fani. Semoga bisa bermanfaat dan demi sedikit mengikis dosa kotoran timbul akibat dari keinginan tersebut. Meskipun sebenarnya keinginan tersebut adalah baik, tetapi harus tetap bisa membaca situasi, dapat membaca suasana juga. Kita tidak boleh memaksakan kehendak dan kita cari alternatif lain untuk tetap bisa melaksanakan kebajikan. Demikian Ibu Fani, dan di belakangnya silahkan. Masih saya silahkan untuk bertanya malam hari ini kepada Yang Mulia Bante Tita Sado. Ya, silahkan, ada siapa? Silahkan, kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Semoga ini sinyalnya bagus ya, soalnya di sini merah untuk sinyalnya. Baik, Bante, mohon maaf ini saya tanya lagi. Saya tertarik dengan tentang misi yang tersembunyi tadi, Bante. Nah, kalau saya melakukan sebuah perbuatan yang baik, minimal saya juga punya misi, Bante. Gitu. Jadi, saya mau melakukan karma baik. Misinya apa? Misi saya adalah agar saya mendapatkan buah yang baik juga. Begitu. Kalau begitu, tentunya diperbolehkan juga, Bante ya. Jadi kan nggak harus yang misi tersembunyi yang negatif begitu, Bante. Terima kasih, Bante. Itu masih termasuk dalam apa yang disebut sebagai samadhi. Ya, di dalam beberapa sutta dikatakan bahwa yang disebut sebagai pandangan benar adalah pandangan bahwa ya ati dinang, ati yitang, ati hutang, ati sukata dukata nang kama nang palang wipako. Intinya adalah pandangan tentang kama, bahwa ada buah dari perbuatan, itu termasuk pandangan benar, hanya saja masih sasawa, masih disertai penghanyut. Penghanyut di sini adalah penghanyut dalam kelahiran kembali. Jadi penghanyut yang membawa kita arus dalam sangsara ini. Tetapi merupakan bagian dari kebajikan, punya bahagia, merupakan bagian dari kebajikan, hanya saja memang tahapannya masih di dalam kebajikan, masih di dalam kita berbuat demi buah. Ada hasil buahnya, lalu kita kenyam, berbuat lagi, ada hasil buahnya, kita kenyam, begitu terus hingga jutaan kelahiran. Dan itu bukan hal yang salah juga, karena kan yang
yang berbuat ya di dalam kebenaran duniawinya ya diri kita sendiri, meskipun ada juga pandangan benar yang sifatnya ya sudah anasawa, sudah bukan lagi berpenghanyut, bukan lagi pengetahuan yang didasari dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya duniawi lah begitu, yang bisa mengakhiri penderitaan. Tetapi ya memang kalau misalkan kita bisa mengetahui diri sendiri, kita batasannya sampai mana, ya tidak perlu menyangkal juga memang, oh ya memang saya masih bisa, masih dalam tahapan yang ini untuk dalam belajar Dhamma. Dan bukan berarti juga saya harus stuck di sini juga. Tetapi bukan juga saya harus berpura-pura menjadi seseorang yang sudah misalkan Sotapana atau yang lain atau yang di atasnya begitu. Intinya adalah ketika kita jujur pada diri sendiri ya kita akan bisa mengetahui, oh memang saya masih ada keinginan-keinginan yang demikian. Tetapi keinginan-keinginan itu pun juga tidak buruk, yang disebutkan juga keinginan tersebut ya disebut sebagai kusala. Kusala ya berarti cekatan. Kusala tuh kenapa disebut kusala di sini? Diumpamakan seperti seseorang, ya sebutlah petani begitu. Bisa mahir dalam menyabit begitu, menyabit rumput kusa. Kusa lunati, kusala. Jadi menyabit rumput kusa disebut sebagai kusala. Yang menyebut rumput kusa di sini ya diumpamakan untuk kilesa begitu. Dia yang bisa menangkas kilesa, memangkas kilesa, sebagaimana seorang petani memangkas rumput kusa disebut sebagai melakukan perihal yang kusala, maka disebut perihal yang cekatan gitu, yang perihal yang cerdas. Memang kalau kita menyabit rumput sampai rata, rumputnya kan tidak ada di atas permukaan, tidak mengganggu. Hanya saja akarnya masih ada, masih mungkin untuk tumbuh. Dan ketika tumbuh, ya dipangkas lagi. Tumbuh, dipangkas lagi. Tumbuh, dipangkas lagi. Nah itu risikonya ketika kita masih melakukan perilaku bajik dalam tatanan punya di sini. Tetapi ini bukan hal yang buruk, bukan hal juga yang tidak diajarkan oleh Sang Buddha. Dan alangkah baiknya ketika kita sudah mengetahui ajaran yang lebih tinggi, mulai perlahan untuk mempraktikkan juga, walaupun memang akan lebih berat ketika kita memang masih dalam tahapan yang dasar. Untuk kita misalkan mau melangkah yang lebih tinggi, ya apalagi dalam kondisi masih hidup sebagai perumah tangga, yang masih ya bukan merendahkan perumah tangga, tetapi maksudnya adalah pada umumnya perumah tangga masih hidup di dalam ini milik saya, ini punya saya, ini rumah saya, dan yang lainnya. Dan memang itu dibutuhkan karena perumah tangga masih menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tetapi ketika hidup sebagai pabajita, akan sangat mungkin untuk bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran yang demikian sehingga lebih mudah untuk mempraktikkan dhamma yang lebih tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga perumah tangga bisa mengenyam buah-buah yang lebih tinggi. Hanya saja memang lebih sulit karena lebih banyak, ya kalau bisa disebut sebagai perintang, ya perintang. Dan kalau memang kita, ya seperti tadi, ada keinginan-keinginan mendapatkan buah yang baik dan kita berlaku baik,
ya apa yang salah dari perilaku yang baik, walaupun itu ada keinginan yang baik. Yang menjadi salah adalah ada misi tersembunyi ketika kita wujudnya berlaku baik, tapi ada keinginan culas, misalkan keinginan untuk menjatuhkan yang lainnya, misalkan kayak, oh saya mau berdana di tempat ini sehingga saya bisa dipercaya oleh pengurus wihara ini, misalkan untuk memfitnah dia, misalkan gitu ya, atau yang lainnya lah, misalkan, atau misalkan, oh dengan saya memberikan ini kepada dia di depan orang banyak, dia akan terhina, misalkan gitu. Itu keinginan-keinginan yang culas. Tapi kalau misalkan, oh saya mau berdana ke wihara supaya saya bisa hidup dengan nyaman, ya itu bukan yang tidak baik, tetapi memang bukan yang tertinggi aja, begitu. Bukan yang bukan tujuan yang tertinggi. Ya. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih Mas Santa. Sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sutikno, sehingga juga mendapatkan jawaban dari Yang Mulia yang tentunya bisa kita serap bersama-sama ya untuk seluruh partisipan, juga mendengarkan meskipun tidak bertanya tetapi mendapatkan jawaban. Nah, ini luar biasa sekali, membuat kita semakin paham di dalam Buddha Dhamma. Baik, masih ada waktu satu penanya lagi mungkin di belakangnya Bapak Sutikno, silahkan jika masih ada. Ya, sekali lagi jika masih ada, saya silahkan untuk bertanya. Masih saya tunggu untuk beberapa saat kemudian. Namun apabila sudah tidak ada, maka Puja Bakti malam hari ini akan kita akhiri dan kita kembalikan kepada Bapak Jemani dan seluruh umat Buddha di Wihara Bumi Loka. Baik, Bante, terima kasih atas penjelasan-penjelasannya Bante, atas pencerahan-pencerahan Bante yang disampaikan malam hari ini, yang tentunya sangat berbobot dan sangat membuat kami lebih paham lagi. Sekali lagi, anumodana Bante. Ya, satu. Baik, selanjutnya saya silahkan kepada Bapak Jemani untuk melanjutkan dan menutup Puja Bakti malam hari ini. Marilah Puja Bakti pada malam hari ini, sebelum kita tutup dengan membaca Namakara, mari kita baca kata Etawata. Kendamayang Etawata Tiati Pati Danang Karomase. Etawata Sarang Deri Sambatan Punya Sambadam Sabe Dewanumo Dantu Sabha Sampati Siddhya. Etawata Sarang Deri Sambatan Punya Sambadam Sabe Bhutanumo Dantu Sabha Sampati Siddhya. Etawata Sarang Deri Sambatan Punya Sambadam Sabe Satanumo Dantu Sabha Sampati Siddhya. Akasata Kumata Dewana Dhammaikita Bunyatang Anumoditva Rakantu Lokasantika. Akasata Kumata Dewana Dhammaikita Bunyatang Anumoditva Imam Rakantu Rata
antunya tayo idang munatina atus sukita antunya tayo idang munatina atus sukita antunya tayo Dewa satu kalina sasa sambati aduca Bito bawantu lokoca raja bawantu damiko akasata cakumata dewa natama itika bunyata modeka Tirang rakantu sasana akasata cakumata dewa natama itika bunyata modeka Tirang rakantu desana akasata cakumata dewa natama itika bunyata modeka inam rakantu watukang akasata cakumata dewa natama itika bunyata modeka tirang rakantu dayake akasata cakumata dewa natama itika bunyata modeka tirang rakantu mampate sadu sadu sadu. Arahang sama sambuddha bhagawa Arahang sama sambuddha bhagawa Buddhang bhagawantan abhiwademi Buddhang bhagawantan abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Dhammam namasami Sopatipanno bhagavato sawaka sangho Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Sangham namami Marilah kita bersama-sama mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Bante Tita Sadhu dengan mengucapkan Wanjami Bante Abhiwadana silisa nicang buddha pacaino cattaro dhamma watanti ayuwanno sukhang balam. Sadhu, sadhu. Baik, terima kasih kepada Bapak Jemani serta seluruh umat Buddha di Wihara Bumi Loka yang malam hari ini telah menyelenggarakan puja bakti secara online bersama-sama dengan kita semua umat Buddha di seluruh Blitar dan Tulungagung. Dan juga saya menyampaikan anumodana kepada Yang Mulia Bante Tita Sadhu yang malam hari ini sekali lagi telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada kita semuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Yang Mulia Bante Sugeng Mahatera serta
Atasilani Dhamma Nandini yang malam hari ini juga ikut bergabung bersama kita di Puja Bakti Online Blitar dan Tulung Agung. Dan malam hari ini Puja Bakti telah selesai kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu sekali lagi saya mohon izin untuk mengakhiri Zoom kita malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bante, mohon maaf. Zoom akan segera saya akhiri, dan akhirnya saya sampaikan Namo Buddhaya.